Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran interaktif tentang hukum Ohm. Tahukah kamu, hukum ini ada di balik banyak alat yang kita gunakan setiap hari, mulai dari lampu, televisi, hingga perangkat elektronik seperti laptop. Yuk, mari kita eksplorasi bersama penerapannya. Pada AR ini banyak sekali gambar-gambar dari penerapan hukum Ohm. Yang pertama itu bisa kita lihat ada lampu rumah, di mana saat kita menyalakan lampu, aliran listrik bekerja berdasarkan hukum Ohm, yaitu hubungan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan. Misalnya, semakin besar hambatan dalam kabel atau bohlam, maka akan semakin kecil juga arus yang mengalir. Dan juga ada laptop, di mana tegangan dari adaptor mengalir melalui rangkaian di dalam laptop. Adaptor ini akan memastikan arus dan tegangan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan laptop, sehingga perangkat ini dapat bekerja dengan baik. Lalu ada televisi, di mana tegangan listrik dari stop kontak akan mengalir ke rangkaian internal, di mana arus listrik ini dikontrol oleh hambatan agar televisi dapat menampilkan gambar dan suara dengan sempurna. Lalu ada lampu taman yang tersalur dari dinding rumah, di mana tegangan listriknya ini disuplai ke lampu melalui kabel di bawah tanah. Jika kabel terlalu panjang, hambatan akan meningkat yang bisa mempengaruhi intensitas cahaya lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm, salah satu konsep penting dalam fisika yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian bertanya, kenapa ya charger HP bisa terasa hangat saat digunakan? Bagaimana sih hubungannya dengan arus listrik yang mengalir di dalamnya? Dan bagaimana sebenarnya alat-alat ini bekerja tanpa membuat kita kesetrum? Jawabannya ada di dalam hukum Ohm. Penasaran? Yuk kita pelajari bersama. Hukum Ohm pertama kali dikenalkan oleh seorang fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1827. Ia menemukan hubungan matematis antara tegangan, arus listrik, dan hambatan saat melakukan eksperimen dengan rangkaian listrik sederhana. Ia melakukan eksperimen dengan menggunakan kawat penghantar dari berbagai bahan, panjang, dan diameter. Ia menyambungkan kawat tersebut ke sumber tegangan seperti baterai dan mengukur besar arus listrik yang mengalir melalui kawat dengan alat pengukuran sederhana. Dalam eksperimennya, Ohm mengamati bahwa arus listrik meningkat seiring dengan bertambahnya tegangan yang diberikan pada kawat. Hambatan kawat mempengaruhi besarnya arus, di mana semakin besar hambatannya, maka semakin kecil juga arus yang mengalir. Di mana melalui pengamatan ini, Ohm menyimpulkan bahwa arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan sebanding dengan tegangan yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan hambatan dari penghantar tersebut. Dari sini, ia merumuskan hubungan matematis yang sekarang kita kenal sebagai hukum Ohm, atau dengan rumusnya P sama dengan I dikali R. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa itu tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan. Tegangan atau V adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian yang mendorong arus untuk mengalir, di mana satuannya adalah volt. Selanjutnya, kuat arus listrik atau disimbolkan dengan I adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar dalam satuan detik, di mana satuannya di sini adalah A atau ampere. Selanjutnya, hambatan atau R, yaitu penghalang atau resistan terhadap aliran arus listrik dalam penghantar, di mana satuannya sendiri itu adalah ohm. Selanjutnya, kita harus mengetahui prinsip kerja dari masing-masing. Yang pertama, prinsip kerja tegangan. Bayangkan tegangan seperti perbedaan ketinggian antara dua tempat, di mana semakin tinggi perbedaannya, maka semakin kuat juga
arus listrik yang mengalir. Jadi, tegangan itu adalah dorongan yang membuat listrik bergerak. Selanjutnya, kuat arus listrik atau I, ini seperti banyaknya air yang mengalir melalui pipa. Nah, jika lebih banyak air yang mengalir, berarti arus air jadi semakin cepat kan? Nah, begitu juga dengan arus listriknya, di mana arus listriknya juga akan lebih besar. Nah, kuat arus ini adalah banyaknya listrik yang mengalir dalam waktu tertentu. Selanjutnya itu ada hambatan atau R, di mana hambatan ini seperti lebar pipa. Nah, jika pipa sempit, otomatis air akan mengalir lebih pelan. Nah, begitu juga dengan listrik. Semakin besar hambatannya, semakin sulit juga listrik untuk mengalir. Selanjutnya, untuk mencari masing-masing dari tegangan, kuat arus listrik dan hambatan bisa kalian lihat di rumus ini ya. Terima kasih telah menyaksikan video tentang hukum Ohm. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat. Selamat jumpa di video